Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sebuah rumah kosong di kawasan padat permukiman ludes terbakar. Seorang pelajar digigit buaya di pantai Air Bangis. Dampak erupsi Gunung Api Marapi, pemerintah Kabupaten Agam tetapkan status siaga darurat. Pemerintah Kabupaten Agam menetapkan status siaga darurat kebencanaan pasca erupsi Gunung Api Marapi yang kembali meningkat ke level siaga. Hal itu ditegaskan setelah rapat darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama instansi terkait dan relawan di Mes Pemkab Agam, Belakang Balok. Dari data yang terekam di pos pengamatan Gunung Api Marapi, sejak 1 November hingga Minggu sore, terjadi 15 kali letusan dan 162 hembusan dengan ketinggian kolom abu 300 meter hingga 800 meter dari puncak gunung aktif tersebut. Status siaga darurat Marapi ditetapkan mulai tanggal 8 November hingga 4 pekan ke depan. Pemerintah mendirikan posko darurat. 3 posko didirikan di Jorong Limo Kampuang, Jorong Batang Salasiah, Kecamatan Canduang, dan kantor Camat Sungai Puar. Bahwa pada hari ini Bupati Agam menetapkan status siaga darurat untuk Gunung Merapi yang ada di wilayah Kabupaten Agam. Dan pada hari ini kita akan mendirikan posko di 3 lokasi titik. Hari ini kita akan melaksanakan pemasangan himbauan-himbauan di lokasi bencana di kawasan Gunung Merapi terhadap jalur evakuasi dan mitigasi yang akan kita laksanakan. Ahli utama BNPB menerangkan bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terkait peningkatan status Gunung Api Marapi menjadi level 3. BNPB juga memastikan kesiapan fasilitas tanggap bencana. Early warning-nya perlu, antara lain itu rambu-rambu, jalur evakuasi, ya, sirine dikoneksi dengan sirine masjid supaya mereka cepat bisa evakuasi. Ya jangan menunggu, jadi simultan aja, ya. Apa yang bisa dikerjakan hari ini dalam rangka penyelamatan dikerjakan, ya. Oh ini belum ada, ini belum ada, ini belum ada, jangan. Ya darurat dan seperti itu, ya. Pemkab Agam mulai mengaktifkan posko dan merencanakan sejumlah skenario penyelamatan untuk mengantisipasi situasi terburuk untuk memastikan keselamatan warga di sekitar lokasi rawan bencana. Dengan penetapan status tanggap darurat, maka Kabupaten Agam saat ini menyandang 2 status tanggap darurat. Yang pertama, tanggap darurat bencana banjir lahar dingin yang diperpanjang Bupati Agam dan baru berakhir pada Desember 2024. Dan yang kedua, tanggap darurat pasca peningkatan status Gunung Api Marapi ke level 3. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ratusan polisi menggerebek sarang bandar sabu-sabu di Gaung, pinggiran Kota Padang, pada Sabtu sore pekan lalu. Silakan, yang tempel semua geledah, yang dicurigai sikat, yang sabara backup, backup semua, yang brimo backup semua. Penggerebekan dengan jumlah personil yang banyak dan bersenjata lengkap dilakukan polisi karena kawasan Gaung disinyalir sebagai kampung narkoba. Pasalnya, dari data pihak kepolisian, ada 6 orang warga yang tinggal di kawasan Gaung menjadi target buruan polisi. Sebelumnya, upaya penangkapan bandar sabu-sabu yang dilakukan oleh tim di lapangan selalu gagal karena dihadang keluarga tersangka, diteriaki maling,
dilempari batu, hingga dihadang warga setempat. Saat penggerebekan kali ini, petugas berhasil menangkap 7 warga Gaung yang disinyalir menjadi kaki tangan bandar sabu-sabu. Namun sayang, sang bandar dan 5 orang lainnya yang menjadi target utama operasi polisi tidak berhasil ditangkap. Di lokasi itu, banyak barang bukti yang disita polisi, seperti sabu-sabu, alat hisap, timbangan digital, plastik ukuran kecil, hingga uang tunai. Menurut salah seorang warga Gaung yang ditangkap, sang bandar sudah mendapat bocoran bahwa kampung Gaung akan dirazia besar-besaran. Itu sebabnya mereka sudah kabur lebih dulu sebelum polisi datang. Bahwa beberapa kali kita melakukan proses penangkapan di sini, itu ada upaya perlawanan dari pihak keluarga pelaku. Dan ya mungkin ini juga peran dari masyarakatnya. Kalau tadi rekan-rekan melihat ada yang histeris, ngamuk-ngamuk, itu menjadi sebuah upaya provokasi. Nah, kalau warga sekitar yang tidak mendukung kegiatan mereka, seharusnya jangan terprovokasi. Seorang tokoh masyarakat Gaung mengatakan bahwa mereka sebenarnya risih dengan sebutan kampung narkoba yang disematkan ke daerahnya. Namun warga tak berkutik karena kuatnya pengaruh bandar dan jaringannya yang tinggal di Gaung. Kalau kita katakan resah, Pak, Bapak mungkin lebih tahu seberapa resahnya orang dikelilingi dengan hal semacam ini. Tapi terus terang nih, Pak, ya, ini tidak lepas juga dari rasa ketakutan atau nanti berdampak pribadi. Jadi memang harusnya yang bertindak itu yang berwajib. Berarti masyarakat mendukung kegiatan pemberantasan ini ya, Pak? Saya yakin tuh, Pak. Saya yakin. Apa harapannya ke depan, Pak? Harapannya ke depan, ya seperti yang disampaikan Pak Dir tadi, insya Allah Gaung ini tidak melekat pendidikan kampung narkoba itu dan bisa menjadi kampung bebas narkoba. Dari 7 orang yang ditangkap itu, 4 diantaranya dinyatakan positif mengonsumsi sabu-sabu dan ditahan. Sedangkan 3 lainnya dipulangkan karena tidak terbukti mengonsumsi sabu-sabu. Robiham melaporkan dari Padang. Korban mengalami kerugian bara ameh itu sekitaran puluhan juta. Setelah melakukan penyelidikan hampir 4 bulan, sejumlah petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang akhirnya meringkus seorang tersangka pencuri emas di daerah Alanglaweh, pusat kota Padang, pada Sabtu malam pekan lalu. Polisi meringkus Afri tanpa perlawanan di rumahnya saat tengah tertidur. Setelah diinterogasi petugas, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Petugas juga menyita barang bukti, sejumlah perabotan rumah tangga yang dibeli pelaku dari hasil menjual emas curian, seperti lemari, mesin cuci, kompor gas, televisi, dan barang elektronik lainnya. Menurut pengakuan tersangka kepada polisi, ia masuk seorang diri ke sebuah rumah di daerah Dadok Tunggul Hitam Padang dengan mencongkel jendela dan masuk ke kamar korban. Sebuah brankas yang berisikan sejumlah emas dibawa kabur pelaku. Korban mengalami kerugian hingga 120 juta rupiah. Dengan cara mencongkel jendela yang ada di rumah tersebut dan masuk ke kamar korban. Kebetulan di dalam kamar korban ada sebuah brankas. Lalu si pelaku merusak brankas tersebut, mengambil emas dan uang yang ada di dalam brankas tersebut. Untuk pelaku merupakan residivis. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa petugas ke Mapolresta Padang. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.